Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan walaupun di luar sana ada banyak orang berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya sekedar utusan. Tetapi bagi engkau yang percaya, kau akan diselamatkan. Dan kau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di atasnya dikatakan dalam bagian A-nya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi di pagi ini saya mau menyapa kita semuanya, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara muslim yang sedang merayakan Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat berhari raya, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin, dan saya berharap kesucian Anda bisa bertahan sampai di mana itu, di tahun depan, sehingga terus dalam keadaan suci. Minal aidin wal faizin. Tuhan memberkati. Dan kepada kita saya mengucapkan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar hidup salehmu ada dalam setiap hidup kami, hidup takutmu, jujurmu ada dalam setiap hidup kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan 2 ayat dalam Ayub, ya. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan 3 lah, ya, supaya jelas. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, wow, 3.000 ekor unta, wow, 500 pasang lembu, banyak sekali dia ini, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini dia. Jadi tema kita adalah rahasia Ayub diberkati Tuhan, ya. Jadi Ayub ini Alkitab katakan bahwa ia adalah hidup yang saleh. Anda tahu saleh kan? Ya, saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Jadi kalau orang yang saleh dikatakan dia nggak pernah meninggalkan ibadahnya, dia akan tekun melakukannya, dia akan sungguh-sungguh melakukannya. Karena saleh, dan saleh itu juga dia hidup suci. Jadi kalau orang saleh sungguh-sungguh beribadah, dia hidup suci. Seharusnya perkataan kotor, perkataan yang namanya saleh, ya, saleh, bukan Pak Saleh, ya, yang namanya saleh, ya, saya ulang katakan, ini bukan soal Pak Saleh, tapi hidup saleh, ya. Jadi kalau saleh itu orangnya hidupnya taat beribadah dan sungguh-sungguh, dan juga dia hidupnya suci. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang apa itu? Beriman. Jadi Ayub ini orang yang taat beribadah, orang yang suci, orang yang beriman, dan itu sebabnya ditambah yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Nah, jujur itu kan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah berasal dari dosa, kata firman Allah dalam Matius 5 ayat 37. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu sudah pasti. Kalau ada orang berkata ya tapi tidak, itu dusta, itu dosa. Dan Ayub ini luar biasa. Jadi dia orang yang saleh, dia juga jujur. Yang ketiga kata firman Allah, dia orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah itu Anda tahu dalam
Mazmur 34 ayat 10, takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya, karena tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Wow. Jadi takut akan Tuhan itu membuat segala sesuatu urusannya menjadi lebih gampang, ya. Bukan gampang-gampangan, bukan. Tapi miliki hidup seperti seperti Ayub ini, di mana dia saleh, ya, taat beribadah dengan sungguh-sungguh dan suci, hidup beribadah jujur, lalu kemudian dia takut akan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia takut akan Tuhan, maka kita bisa melihat bagaimana dia menikmati segala kebaikan Tuhan. Kan dalam takut akan Tuhan itu, sebagaimana dalam Amsal 14 ayat 26-27, kita melihat di sana bahwa Alkitab mengatakan bahwa ada perlindungan, ya, ada ketenteraman, ada sumber hidup, dan juga terhindar dari jerat maut. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita punya sumber hidup Allah itu, maka terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan dia memiliki harta yang berlimpah-limpah, harta yang banyak. Kalau dulu kan kekayaan orang itu dihitung bukan dari mobil, karena mobil belum ada. Kekayaannya dari kambing 7.000, kambing domba, 3.000, apa itu 3.000 camel itu, unta. Dari juga dia donki apa itu, keledai, ya, 500, dan betina itu juga apa itu, lembu sapi itu, ya, lembu sapi itu 1.000 pasang. Wah, itu gimana luasnya tanah untuk menempatkan mereka. Berapa ribu orang untuk menjaga itu, ya, ya, karena banyaknya hartanya, dan itu sebabnya Alkitab mengatakan dia yang kaya. Jadi yang terakhir kata firman Allah bahwa ia adalah orang yang menjauhi kejahatan, bukan mendatangi kejahatan, bukan melakukan kejahatan. Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan, sehingga apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Nanti sore saya akan berbicara soal pagar Allah, ya. Ketika pagar Allah itu ada dalam hidup seseorang, tidak ada seorang yang mampu melihat, tapi setan mampu melihat pagar yang dipasang dalam dirimu, dalam usahamu, dalam harta bendamu. Dan setan nggak bisa, manusia tidak bisa lihat, tapi setan bisa melihat betapa dahsyatnya Allah memberikan pagar hidup itu. Tapi nanti sore. Nah, jadi kita bisa melihat keberhasilan dari Ayub diberkati oleh Tuhan. Sudah tentu kita tahu jelas bagaimana dia hidup saleh. Dalam saleh itu ada apa tadi, taat dan sungguh-sungguh beribadah. Dalam saleh itu juga kita tahu hidupnya suci. Dalam saleh itu juga kita tahu bahwa hidupnya beriman, lengkap sudah, komplit sudah. Ini orang-orang yang betul-betul sangat luar biasa di hadapan Allah. Itu sebabnya engkau lihat ke hambaku Ayub itu begitu luar biasa hidupnya. Wow, ya, itu bukan pujian manusia, itu pujian Tuhan terhadap setan. Lalu kemudian dia adalah orang yang takut akan Tuhan, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Wah, orang seringkali mendatangi kejahatan. Ada seseorang berkata kepada saya, mau halal bang, mau tidak halal, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting saya bisa makan. Itu saking sudah susahnya hidup itu, ya. Bagi dia yang halal maupun, karena yang halal juga susah, yang tidak halal juga susah gitu. Jadi bagi dia yang halal maupun tidak halal, bagi dia tidak ada masalah. Yang penting dia makan, keluarganya makan. Padahal dia tidak tahu dampak yang diperbuat olehnya. Sehingga seringkali dia harus masuk, keluar penjara.
Karena bagi dia tidak ada masalah, mau halal mau tidak halal, tidak ada masalah. Sudah itu bersaksi lagi kepada saya. Tidak ada mau maksud masuk agama mereka. Terus saya bilang, Yesus itu sudah cukup membuat saya menikmati segala yang terbaik dalam hidup ini. Dan justru Anda yang harus menikmati. Dia katakan semua agama itu baik. Karena dia memberikan kesempatan bagi saya untuk mengutarakan siapa Yesus saya. Jadi, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh dia. Tidak bisa diapai oleh dia. Karena saya sering menolong orang ini. Dan itu sebabnya saya katakan dalam hidup ini, bahwa ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, miliki rahasia ayu untuk diberkati oleh Tuhan, yaitu dengan hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, hidup jujur, hidup menjauhi kejahatan. Kiranya Tuhan terus menambahkan sesuatu yang baik bagi kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup saleh, jujur, dan juga takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat, sehingga kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kalau engkau sakit, saya mau katakan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Ulurkan tanganmu, katakan sepatah kata kepada mereka, engkau sembuh oleh kuasa-Ku, maka mereka sembuh Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupmu, saya mau berdoa kepadamu, angkat kedua belah tanganmu, dan Tuhan Yesus lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Mari engkau turunkan tanganmu, menggenggam tangan mereka dan menolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus Kristus. Pertolonganmu datang kepada mereka, kebaikanmu datang kepada mereka, sehingga mereka berkata, terima kasih, aku keluar dari kesulitanku karena Tuhan. Biarlah dipuji Engkau, dimuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga aktivitas kita ini, mungkin kita lagi libur, dengan kita manfaatkan libur untuk kemuliaan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.